Hai zodiak Aries, ini adalah readingan kalian di bulan Desember 2020. Dan mohon diingat, readingan ini bersifat general, jadi belum tentu cocok untuk semua yang berzodiak Aries ya. Seandainya kalian merasa readingan ini kurang cocok, kalian bisa cek birth chart kalian, Sun, Moon, Rising-nya. Karena bisa jadi energi kalian nyangkut di zodiak Sun, Moon, Rising kalian ya. Dan energi yang terbaca di sini juga bisa vice versa, bisa energi Aries yang terbaca atau orang yang dealing dengan Aries. Dan zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari air sign yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada zodiak dari earth sign di sini yaitu Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak dari water sign di sini yaitu Pisces, Cancer, dan Scorpio. Untuk energi yang kuat di sini yaitu energi dari Taurus, energi Aquarius, energi Sagittarius cukup kuat di sini ya. Dan juga energi Cancer cukup kuat di sini. Jadi apa yang dia rasakan terhadapmu Aries di bulan ini, saya merasa bahwa dia saat ini sedang sedih ya, karena di sini ada grief ya. Jadi kebanyakan dari kalian saat ini sedang mengalami konflik sehingga kalian sedang tidak berkomunikasi ya, atau mungkin sedikit komunikasi atau saling berjauhan saat ini. Di sini ada The Tower dan The Empress. Ya, bahwa sedang ada konflik ya. Kebanyakan dari kalian Aries saat ini sedang menghadapi banyak konflik ya, kalian ribut. Kalian mungkin adu argumen ya. Ada ketidakcocokan mungkin di sini. Dan dia merasa saat ini kalian Aries sedang marah sama dia ya. Dia merasa dan melihat kalian Aries sebagai sosok yang sangat baik, sangat dewasa, sangat penyayang. Kalian tidak seperti wanita lain pada umumnya atau lelaki lain pada umumnya yang mungkin lebih kekanak-kanakan, belum cukup dewasa atau egois, tapi dia melihat Aries sebagai sosok yang cukup dewasa ya, dan memiliki unconditional love ya. Dan dia merasa saat ini kalian sedang marah dengan dia Aries ya. Aries sedang marah dengan orang yang dipikirkan oleh Aries atau yang dealing dengan Aries. Dan di sini ada The Star dan juga The Hierophant. Jadi saya merasa bahwa dia memiliki banyak isu juga di dalam dirinya saat ini ya, dimana The Star ini dia saat ini kondisinya sedang healing ya. Dia lebih banyak kepada pemulihan jiwa ya, karena kejadian-kejadian di masa lalu yang mungkin dia banyak mengalami patah hati atau sakit hati sehingga itu terbawa pada hubungan-hubungan yang berikutnya. Ya, jadi biasanya di The Star ini menggambarkan bahwa dia sedang healing, yang dimana biasanya dia memiliki isu sering ditinggalkan dulu ya, mungkin bisa saat dia masih kecil atau pada hubungan-hubungan yang sebelumnya dia mungkin sering ditinggalkan atau dikecewakan ya. Jadi di saat ini di saat dia dekat dengan seseorang atau menjalani suatu hubungan, isu itu terbawa sampai sekarang, trauma itu terbawa sampai sekarang, dan itu yang membuat dia berperilaku aneh terhadap kalian Aries ya. Ya, itu isu yang harus dia pulihkan dulu sebelum bisa berkomitmen dengan siapapun, termasuk dengan kalian Aries ya. Kalau tidak, dia nggak akan bisa berkomitmen dengan siapapun ya. Jadi di sini saya merasa bahwa
ketika dia dekat dengan seseorang, ya, begitu dia merasa atau melihat sedikit yang membuat dia merasa di tempat yang tidak aman, dia akan langsung cabut, dia akan langsung menjauh, ya, apapun itu, ya, itu bisa macam-macam, tergantung dari pribadi setiap orang, beda-beda. Yang jelas standar orang kan beda-beda. Jadi setiap dia melihat segala sesuatu yang membuat dia merasa nggak aman, itu dia bisa langsung menjauh. Yang membuat dia merasa nggak aman itu bisa apa aja, ya, bisa sikap kalian Aries, atau bisa sifat kalian, atau bisa situasi yang sedang dijalani saat ini, apapun, ya. Ketika dia merasa ada sesuatu yang mengancam keamanannya dia akan segera menjauh, ya, seperti itu. Jadi di sini dia memiliki banyak isu yang memang harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum bisa berkomitmen. Ya, di sini ada The Hierophant, di mana The Hierophant juga berbicara tentang komitmen. Ya, jadi saat ini dia sedang healing dari komitmen isu, ya. Banyak isu komitmen yang harus dipulihkan, banyak isu yang patah hati atau kekecewaan sebelumnya yang harus dia pulihkan dulu, ya. Tetapi di sini di The Hierophant ini juga berbicara mengenai perasaan. Dia juga merasa bahwa kalian adalah seseorang yang cukup spiritual, cukup berbeda dari yang lainnya, ya, dan sebenarnya bersama kalian dia cukup merasa aman, ya, dia cukup merasa aman. Jadi isunya itu bukan dari kalian Aries, tapi dari dia, ya, ketakutannya dia sendiri yang membuat terkadang dia harus menjauh atau membuat dia merasa nggak aman sendiri, ya. Sebenarnya itu dari dia sendiri, ya. Banyak isu yang harus dia pulihkan, dan dia sadar di sini bahwa dia harus memperbaharui kepercayaannya dia, sistem prinsipnya dia, ya. Segala prinsip-prinsip yang ada di dalam dirinya yang mungkin salah, cara pandangnya dia yang salah, itu dia sadar dia harus mengubah segala sudut pandang yang salah, segala kepercayaan yang salah itu harus dia ubah dulu. Dan di sini ada Seven of Swords dan juga Temperance. Jadi dia merasa bahwa saat ini kalian Aries hilang kepercayaan dengan dia, ya. Dia merasa bahwa Aries udah nggak percaya dia lagi, dan dia butuh waktu untuk sendiri, ya. Jadi di sini banyak sekali kartu-kartu yang menunjukkan bahwa dia butuh waktu untuk sendiri saat ini. Karena apa? Karena banyak isu di dalam dirinya yang belum pulih, ya. Dan di sini dia lebih senang menyendiri, dia lebih tidak terlalu terikat dengan sebuah hubungan, tidak terlalu terikat dengan seseorang, tidak terlalu ada dalam sebuah hubungan yang komitmen. Itu membuat dia merasa jauh lebih aman, ya. Ini gambaran dari Seven of Swords, ya. Jadi dia merasa menjauh itu membuat dia merasa lebih aman, ya. Karena saya merasa di sini dia sedang menjauh dari kalian Aries, dia lebih senang memantau kalian dari kejauhan, ya, sehingga itu membuat dia merasa lebih aman. Dan di sini ada Temperance. Ya, jadi saat ini dia juga merasa melankolis. Dia merasa melankolis, seperti di kartu Oracle ini, Grief, ini benar-benar konfirmasi banget dari Temperance, ya. Saat ini dia merasa melankolis, merasa sedih atas hubungan ini, bahwa kalian harus terpisah saat ini, tidak berkomunikasi, ya. Dia saat ini juga sedang healing, ya. Temperance juga menggambarkan healing. Saat ini dia lebih banyak sendiri healing akan isu-isunya dia. Dia sadar apa yang menjadi masalah selama ini. Di saat dia memiliki hubungan dengan siapapun, dia sadar apa isu-isunya dia yang harus dia pulihkan, ya. Dan dia saat ini lebih senang stalking kalian dari jauh, ya, memantau kalian dari jauh, ya, melihat kalian dari kejauhan. Itu dia lebih nyaman seperti itu, ya.
Dan di sini ada Queen of Swords dan juga Ten of Pentacles ya. Barangkali kalian dealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah lalu bercerai ya. Bisa jadi kalian dealing dengan duda atau janda. Di sini karena ada Queen of Swords ya. Jadi dia saat ini di sini juga kartunya sangat menggambarkan dia masih belum ready loh. Belum siap untuk cinta. Dia belum siap. Masih ada luka-luka lama yang belum dia pulihkan ya, dan itu dia butuh waktu, entah cepat atau lama ya, dia butuh waktu untuk healing ya. Mungkin dulu dia pernah berkomitmen karena di sini ada Ten of Pentacles ya, atau kalau misalnya dia belum pernah menikah, mungkin dia dulu pernah memiliki hubungan yang sangat serius dan sangat berkomitmen, tapi nyatanya dia mungkin dikecewakan dari hubungan komitmen itu, yang dimana dia sudah benar-benar percaya dengan hubungan itu, dengan mantannya dia mungkin, tapi tiba-tiba dia dikecewakan. Ya, dan pada akhirnya dia benar-benar sangat terluka, dan sampai saat ini pun dia masih belum 100% sembuh dari luka-luka lamanya dia ya. Jadi saat ini dia memang masih belum bisa membuka hatinya, dia terlalu lost, terlalu terbuka 100% itu belum bisa. Mungkin baru hanya sedikit ya, karena masih banyak luka yang saya lihat di sini yang perlu dia sembuhkan dulu ya. Dan di sini ada Ten of Cups dan juga Six of Pentacles. Jadi di mana dia merasa bahwa dia baru mulai melihat ya dan menyadari bahwa kalian itu memang sosok yang memang cocok dan pantas untuk dijadikan sebagai pasangan hidup ya. Kalian begitu baik sama dia, kalian selalu membuat kalian Aries selalu membuat dia bahagia ya. Dan untuk masalah komit, dia tahu kalau kalian sudah siap ya. Dia tahu kalau kalian Aries sudah memang mencari sebuah hubungan yang komitmen, yang gak ada main-main lagi ya, yang hubungan yang stabil. Dia tahu itu ya, dan dia baru menyadari bahwa kalau misalnya dia mau berhubungan yang komitmen itu dia pengennya sama kalian Aries. Dia baru menyadari hal itu dan dia baru melihat hal itu ya, di saat kesendirian kalian masing-masing, dia baru menyadari hal itu ya. Karena apa? Karena dia melihat kalian sebagai sosok Six of Pentacles, di mana dia merasa bahwa kalian Aries cukup tulus mencintai dia, cukup menyayangi dia dengan sepenuh hati ya, dan dia selalu merasa bahwa kalian itu adalah seseorang yang setia dalam sebuah hubungan ya, dan dia sangat menghargai itu. Ini artinya dia baru menyadari ya. Ya, pintu hatinya dia baru mulai terbuka di sini, itu artinya ya. Untuk action saat ini mungkin masih belum ada ya, belum ada action apa-apa yang saya lihat di sini. Karena saat ini dia memang masih banyak harus melakukan pemulihan dari luka-luka lamanya ya, dan itu perlahan-lahan membuat dia menyadari arti pentingnya kalian dalam hidupnya Aries ya. Jadi dia baru menyadari bahwa kehadiran kalian Aries begitu penting dalam hidupnya ya. Dan di sini ada The Magician ya, jadi ada potensi ke depannya bahwa dia akan menghubungi kalian lagi ya, dia akan datang kepada kalian lagi Aries ya, untuk saya lebih melihat di sini dia akan mulai menghubungi untuk mencoba berkomunikasi, memperbaiki hubungan ya, walaupun perlahan-lahan tidak langsung kepada komitmen ya, tapi dia akan memanifestasikan perlahan hubungan yang berkomitmen ini ya. Kedepannya dia ada potensi untuk berkomunikasi lagi ya, menemui kalian lagi dan datang kepada kalian lagi. Dia ingin di sini di Three of Cups ini menggambarkan friendship ya, jadi
Dia ingin dekat dulu, mungkin tanpa sebuah status ya, sampai dia memiliki kepercayaan penuh terhadap kalian Aries, bahwa memang sebenarnya bukan masalah Ariesnya yang bisa dipercaya atau enggaknya, tapi dia sendiri yang memiliki trust issue juga di sini ya. Itu dia tadi, makanya saya bilang tidak bisa langsung dalam semalaman atau dalam waktu yang singkat dia langsung berubah menjadi seseorang yang bisa berkomitmen, tidak, tapi orang seperti ini lebih senang perlahan-lahan. Dan sekarang tergantung kalian Aries, apakah kalian mau perlahan-lahan atau menjalani sebuah hubungan yang slow banget ya, itu tergantung kalian lagi, karena memang dia tidak bisa dipaksakan. Dia memang ada di energi yang saat ini baru memulai perjalanan spiritualnya, di mana dia baru mulai healing, dan itu akan sangat slow sekali untuk menuju ke tahap komitmen ya. Dan itu terserah Aries mau atau tidaknya kalian Aries untuk di dalam sebuah hubungan yang slow seperti itu ya. Dan di sini ada Five of Swords, dia merasa bahwa kalian Aries telah meninggalkan dia saat ini karena mungkin kalian terus berkonflik, dan dia menyesal, dia sangat sedih melihat kalian menjauhi dia, itu dia sangat sedih ya. Dan di sini di King of Cups, dia mulai pelan-pelan, saya melihat di sini di King of Cups itu dia perlahan-lahan mulai terbuka pintu hatinya ya. Kedepannya dia mulai terbuka pintu hatinya ya, dan dia akan mengambil sebuah keputusan yang terbaik untuk hubungan ini ke depannya ya. Karena di sini ada Two of Wands, di mana dia sangat mempertimbangkan untuk membuat sebuah keputusan apakah dia bisa atau tidak mencari kalian atau lanjut ya. Tapi itu semua sangat perlahan-lahan saya lihatnya ya, sangat slow. Dan untuk kartu klarifikasi dari Romance Angel Oracle Card, di sini ada separation ya. Kalian saat ini sedang terpisah saat ini ya. Time apart from your partner is on the horizon. Jadi memang saat ini kalian kebanyakan dari Aries sedang terpisah, sedang nggak komunikasi atau sedikit komunikasi atau selalu on off ya. Jadi kalian memang harus bersabar, berikan waktu jika kalian mau. Kalau tidak, kalian bisa membuat keputusan untuk meninggalkan dia juga tidak salah ya. Jadi tidak ada yang salah dalam keputusan apapun yang kalian inginkan, yaitu semua kembali kepada kalian Aries masing-masing ya. Dan di sini ada chemistry ya, there's a strong magnetic attraction here. Jadi dia merasakan juga ada chemistry yang kuat di antara kalian ya. Itu tadi, makanya di saat kondisi yang terpisah seperti ini, dia masih selalu mengingat kalian dan masih merasa terkoneksi dengan kalian Aries ya. Oke, sekian dulu untuk readingan ini. Semoga readingan ini resonate dengan kalian ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.